Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan pemulasaraan jenazah, terutama dari kelompok perempuan. Majelis Kesejahteraan Sosial bersama Majelis Tabligh dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Tegal menyelenggarakan pelatihan pemulasaraan jenazah. Pelatihan ini menjadi sangat penting dan relevan. Majelis Kesejahteraan Sosial atau MKS bersama Majelis Tabligh dan Ketarjihan atau MTK Pimpinan Daerah Aisyah PDA Kabupaten Tegal gelar pelatihan pemulasaraan jenazah di Panti Asuhan Zainab Mashkur Adiwerna. Pelatihan diikuti oleh puluhan peserta yang merupakan perwakilan dari seluruh cabang Aisyah di Kabupaten Tegal. Pelatihan diisi dengan dua sesi utama, yakni sesi pengetahuan fikih dan sesi praktik. Pada sesi pengetahuan fikih, peserta diberikan pemahaman yang mendalam mengenai tata cara pemulasaraan jenazah yang sesuai dengan syariat Islam. Peserta dipandu oleh pembicara yang kompeten di bidangnya, sehingga para peserta mendapatkan informasi akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada sesi praktik, peserta diajak untuk mempraktikkan langsung teknik-teknik pemulasaraan jenazah yang telah diajarkan pada sesi sebelumnya. Praktik ini meliputi cara memandikan, mengkafani, dan menyolatkan jenazah dengan benar. Dengan adanya sesi praktik ini, peserta diharapkan dapat lebih memahami dan terampil dalam melaksanakan tugas pemulasaraan jenazah di masyarakat. Pelatihan ini mendapatkan respon positif dari para peserta. Mereka merasa bahwa pelatihan ini sangat bermanfaat dan memberikan bekal yang cukup untuk melaksanakan tugas pemulasaraan jenazah di lingkungannya masing-masing. Selain itu, pelatihan ini juga mempererat tali silaturahmi antar anggota Aisyah di seluruh Kabupaten Tegal. Ketua MKS PDA Kabupaten Tegal Umi Faridah mengungkapkan bahwa setelah pelatihan ini akan dibentuk secara masif tim-tim pemulasaraan jenazah di seluruh cabang dan ranting Aisyah Kabupaten Tegal. Alhamdulillah MKS dan MTK PDA Kabupaten Tegal telah bisa melaksanakan pelatihan pemulasaran jenazah untuk Aisyah Kabupaten Tegal. Dikandung maksud pelatihan ini kami ingin memberikan bekal kepada anggota Aisyah agar mengetahui betul tentang pemulasaran jenazah khususnya untuk kaum wanita. Walaupun hal ini merupakan fardu kifayah, tapi tentunya setiap pribadi seorang muslimah harus mengetahui ilmu ini. Bukan hanya sekedar teoritis, tapi juga secara praktiknya. Karena barangkali kita suatu saat orang yang biasa di desa itu ditugasi, istilahnya seorang lebih, itu berhalangan. Kalau kita seorang wanita Aisyah sudah memiliki bekal, tentunya kan kita siap bisa mempraktekkan ilmu. Kegiatan pelatihan ini diharapkan dapat terus berlanjut dan menjadi agenda rutin MKS dan MTK PDA Kabupaten Tegal, sehingga kebutuhan masyarakat akan tim pemulasaraan jenazah yang profesional dan terampil dapat terpenuhi, serta nilai-nilai kepedulian sosial dan keagamaan dapat terus ditanamkan di tengah-tengah masyarakat. Maulana Ahmad Farezi Rizal Awal Novanto memberitakan dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Banjarnegara menggelar pelatihan kader Taruna Melati II, upaya dari PDIPM Banjarnegara untuk membentuk kader IPM yang berkemajuan. Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau PDIPM Banjarnegara gelar pelatihan kader Taruna Melati II atau PKTM 2 3 hingga 5 Juni 2024 lalu. PKTM 2 ini upaya dari PDIPM Banjarnegara untuk membentuk kader IPM yang berkemajuan. Kegiatan digelar di Islamic Center Pondok Modern Muhammadiyah Darul Falah Merden, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara. Acara diikuti oleh para santriwan-santriwati Pondok Darul Falah Merden. Selama PKTM berlangsung, para peserta dibekali pengetahuan tentang kemuhammadiyahan dan strategi mewujudkan Islam berkemajuan. Ketua Panitia Yazid Ifat menyampaikan bahwa acara ini bertujuan untuk menjadikan santri Pondok Darul Falah Merden menjadi kader Muhammadiyah yang bertakwa dan berkemajuan.
jelas pondok pesantren Darul Falah ini mampu mencetak kader yang sesuai dengan sesuai dengan tujuan serta sesuai dengan tujuan Muhammadiyah, menciptakan atau menjadikan bangsa muslim yang tertata, berilmu dan juga tangguh. Begitu juga seperti tujuan Muhammadiyah sendiri, yaitu mendidikan masyarakat sehingga tujuannya masyarakat Islam yang sejahtera. Saya lebih tujuan Muhammadiyah dan tujuan Selain itu, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Merden Darsu menyampaikan kepada para peserta PKTM agar menjadi santri yang bertakwa berguna bagi pembangunan bangsa. Dimas Raditya Lustiono memberitakan dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Salam Kabupaten Magelang siap menghadapi Idul Adha, salah satunya dengan menggelar pelatihan juru sembelih halal. Dalam menyiapkan para juru penyembelih hewan kurban yang sesuai dengan syariat Islam, Pimpinan Cabang Muhammadiyah atau PCM Salam Kabupaten Magelang menyelenggarakan pelatihan juru sembelih halal atau juleha. Acara diikuti lebih kurang 50 orang peserta dari pimpinan ranting Muhammadiyah se-PCM Salam. Peserta ini tidak hanya juru sembelih biasa, tetapi juga masyarakat yang berkeinginan menjadi penyembelih profesional dan halal. Kegiatan ini bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Juleha Kabupaten Magelang. Beberapa materi diberikan kepada peserta baik teori maupun praktik. Praktek penyembelihan menggunakan seekor kambing secara langsung. Tujuan diselenggaranya pelatihan penyembelihan hewan kurban pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Salam ini memberikan pemahaman kepada warga masyarakat pada umumnya untuk berlatih menyembelih secara islami, bagaimana cara mengelola, mengeleti sampai penghidangan, biar nanti ketika mengelola penyembelihan ini betul-betul dilakukan secara syar'i berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Jangan sampai nanti pelatihan ini hanya asal pelaksanaan itu enggak, tapi pelaksanaan ini pelatihan ini langsung praktek menyembelih kambing agar bagaimana cara memposisikan peso di depan lehernya kambing atau mungkin nanti sapi itu bisa betul-betul mengena pada tenggorokan yang disyariatkan oleh Islam. Nah, mudah-mudahan dengan pelatihan ini semua warga di Kecamatan Salam bisa terbantu dengan pelatihan ini dan bisa menerapkan apa yang telah disunahkan Rasulullah. Dan kami juga menyediakan beberapa macam peso dan tambang agar untuk kelengkapan penyembelihan ini kita lengkap diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Salam. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Acara pelatihan ini dilaksanakan di halaman SMK Muhammadiyah 2 Salam Magelang. Materi utama pelatihan disampaikan oleh praktisi dari DPD Juleha Kabupaten Magelang, diantaranya cara mengetahui hewan yang baik dan sehat, menyiapkan peralatan penyembelihan, teknik merobohkan hewan kurban, tali temali, teknik menyembelih yang benar, menetapkan status kematian hewan, dan pengulitan. Menyembelih hewan kurban yang perlu kita siapkan, kita sebagai panitia kurban, yang pertama adalah begitu sapi datang harus cek kelohan tali, itu wajib. Kalau kira-kira itu tidak memungkinkan atau istilahnya terantang atau mungkin sudah tidak layak, itu harus segera diganti. Yang kedua, menyediakan tempat yang layak, ada tambatannya, tidak dekat dengan barang-barang bertempat-tempat yang berbahaya seperti ada sumur, ada sungai, atau mungkin ada mobil kaca dan sebagainya, itu harus disterilkan. Kemudian begitu itu sudah kita siapkan, kemudian kita masuk pada penyembelihan. Dan sebelum disembelih itu baiknya dikasih tutup seperti ini. Nah, tutup mata sapi ini bermanfaat. Yang pertama apa? Yang pertama adalah sapi itu akan menjadi jinak. Kemudian yang kedua, kalau diadakan tali temali itu akan lebih mudah karena sapi tidak melihat lingkungan. Kemudian yang ketiga, ini kalau sapi itu lepas, sapi itu putus talinya, maka sapi itu tidak pernah akan kemana-mana karena tidak bisa melihat. Kemudian tambah satu lagi, kalau sapi itu disembelih, maka sapi yang lain tidak melihat, sehingga sapi itu tidak stres. Nah, ini sepertinya sederhana, tapi ini bermanfaat bagi kita semua. Dan mari kita coba kita praktekkan, insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian setelah itu kita mengeksekusi, jangan lupa yang namanya merobohkan sapi itu tidak terlalu banyak, cukup sedikit orang saja. Kemudian tali temalinya juga tidak perlu banyak dengan tali yang panjang, namun tali pendek ataupun tali yang simpel, namun dijamin bahwa kekuatannya sempurna. Dan tidak menjamin bahwa tali yang panjang itu akan lebih baik
Namun tali yang efektif, tali yang praktis itulah yang kita butuhkan agar sapi itu bisa benar-benar terikat dengan bagus. Kemudian untuk penyembelian itu wajib bagi kita untuk menyediakan peso yang tajam. Dengan sekali dorongan mungkin itu sudah terkoyak sehingga sapi tidak tersiksa di sawah. Kemudian yang terakhir, kalau sapi itu belum mati, jangan sampai kita mencoba untuk melukai atau mungkin memotong kepala, memotong kulit dan sebagainya, jangan sampai. Tapi pastikan dulu bahwa kematian sapi itu sudah benar-benar mati. Dengan ciri-ciri kita bisa melihat dengan matanya. Kalau matanya itu kita pegang, itu kalau sapi itu masih hidup pasti ada gerakan. Kemudian yang kedua, di antara dua kuku, kaki depan ataupun kaki belakang, kalau ditusuk pisau, di situ sudah tidak ada gerakan, berarti sapi itu sudah mati. Nah, itu adalah ciri-ciri yang mungkin bisa kita lakukan agar kita tahu betul bahwa sapi itu sudah mati. Kalau belum mati, digeser-geser pun sebaiknya tidak usah. Biarkan sapi itu mati di tempat dan kita tunggui, setelah selesai baru kita kuliti. Terima kasih.